Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan di atas perikop cara berkamu yang dilarang. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun memundul rambutmu di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudaraku yang terkasih, topik pembahasan bagi kita untuk hari ini adalah dipilih menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudaraku, pemilihan Allah itu tepat dan tidak akan pernah gagal. Kita tahu sejak bangsa Israel semuanya itu adalah atas rancangan daripada Tuhan, atas janjinya, dan janjinya itu akan ditepati, di mana Allah akan memulihkan bangsa Israel. Dan oleh sebab itu, ketika Tuhan memilih mereka, maka mereka pun merasakan sesuatu anugerah yang sungguh luar biasa, baik tentang keselamatannya, baik tentang pengharapannya, selalu ada di dalam Tuhan. Jadi pilihan Allah itu tepat dan tidak akan pernah gagal. Kita adalah umat pilihan Allah. Saya yakin dan percaya kita adalah umat pilihan Allah. Dan di dalam pilihan Allah, saya juga yakin dan percaya bahwa kita tidak mengalami yang namanya kegagalan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Allah memilih kita, itu tidak akan gagal, saudara. Karena kenapa? Karena Dia adalah Allah, Allah yang memilih kita. Segala rancangannya dibuat oleh Tuhan. Apa yang terbaik Dia akan berikan untuk kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan ini juga kita dipilih, ya, di antara segala bangsa. Saudara-saudara, ada berapa banyak bangsa, ya, di muka bumi ini, tetapi hanya satu yang dipilih oleh Allah, yaitu umat kesayangan. Siapakah itu? Yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang larangan, ya, dalam hal berkabung. Saudaraku, ada beberapa hal larangan yang kita harus memperhatikan dalam bagian firman Tuhan ini. Dalam saat dalam kematian, saudara, ya, dalam kematian, dan ada larangannya. Yang pertama adalah tidak boleh menoreh badan, saudara. Artinya adalah tidak boleh melukai diri sendiri, atau tidak boleh menyakiti diri sendiri, saudara. Ini tidak boleh dalam hal berkabung. Dan yang kedua, tidak boleh juga mengundurkan rambut, saudara, atau yang namanya botak, gitu ya. Botak nggak boleh, saudara. Ini adalah satu larangan. Mengapa Tuhan melarang hal seperti itu? Rupanya ada rancangan Tuhan atas umat pilihannya, yaitu adalah supaya umatnya tetap di dalam kekudusan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukti dari pilihan Allah bagi kita adalah kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah Dia menjadikan kita sebagai anak, dan Dia adalah Bapa kita. Dia menjadikan kita sebagai anaknya, dan Dia adalah Bapa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, secara pribadi saya percaya Tuhan memilih kita. Tuhan memilih kehidupan saya untuk menjadi kesayangan Tuhan. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya yakin dan percaya pilihan Allah tepat dan Dia tidak akan pernah gagal. Dan saya juga tidak akan pernah gagal mempercayakan Tuhan sebagai Allah yang memilih kehidupan saya. Mungkin kita juga hal demikian, saudara. Saudara dan saya, kita dipilih oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena hidup kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukti dari pemilihan Allah, Dia menjadikan kita anak.
Saudaraku yang terkasih, ketika Allah menjadikan kita anak, maka anak jangan lupa untuk tanggung jawabnya. Tanggung jawab anak kepada Bapa kita yang di sorga adalah mempercayakan dia sebagai Allah. Dia adalah pemilik kehidupan. Dia adalah pemimpin kehidupan. Dia adalah Allah yang punya segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika yang dirancangnya, ketika sesuatu yang diciptakan itu diberikan kepada siapa? Tentunya kepada anak. Oleh sebab itu, siapakah yang menikmati semua itu? Adalah anak. Oleh sebab itu, jangan lupa kita bertanggung jawab apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Artinya adalah ketika Tuhan memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka kita jangan lupa untuk berterima kasih, mengucap syukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa mempercayakan Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukti dari pilihan Allah, Dia menjadikan kita sebagai anak. Dan Dia adalah Bapa kita. Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pasti Dia akan mencukupkan segala keperluan kita. Saudaraku yang terkasih, Bapa tidak akan pernah mengecewakan kita. Namun pertanyaannya adalah seberapa seringkah kita mengecewakan Bapa? Mungkin kita sering jatuh di dalam dosa. Mungkin kita melakukan sesuatu hal yang tidak membuat Tuhan senang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan senantiasa terbuka bagi kita. Seakan-akan kita tidak memerlukan Tuhan di saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah Tuhan memberikan yang terbaik. Mungkin di saat-saat ini kita mengalami pergumulan yang sangat berat, tetapi Tuhan ada. Artinya adalah kita harus percaya kepada Tuhan yang membuka jalan dalam setiap pintu yang tertutup. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai Bapa, Dia adalah pelindung bagi kita. Dia adalah yang membimbing kehidupan kita. Dia adalah yang mengarahkan kehidupan kita agar kita sebagai anak boleh berjalan di dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih, sikap kita sebagai umat pilihan Allah, sikap kita sebagai umat pilihan Allah adalah harus hidup di dalam kekudusan. Artinya adalah tidak boleh menajiskan diri, tidak boleh hidup di dalam dosa, tidak boleh berpikir sesuatu yang tidak baik. Artinya adalah kita harus benar-benar hidup kudus sama seperti Allah, memperkatakan sesuatu yang baik, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, ini adalah nilai-nilai yang harus kita miliki di tengah kehidupan kita, karena ini adalah salah satu sikap kita yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah pemilik kehidupan kita. Kalau Allah adalah pemilik kehidupan kita, maka hidup kita harus hidup di dalam kekudusan. Di dalam bagian firman Tuhan ini adalah larangan yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita di dalam berhadapan tentang kematian. Pertama adalah Tuhan melarang agar tidak menoreh-noreh tubuh atau melukai tubuhmu, menyakiti tubuh saudara yang terkasih. Dan kedua, tidak boleh mengundurkan rambut saudara. Dan ini adalah bentuk-bentuk larangan. Nah, di dalam kehidupan kita tentu kita harus belajar dalam kehidupan ini. Mungkin kita berkata, lah mengapa dalam perjanjian lama melarang akan seperti itu? Saudara, kita harus kembali melihat dalam kebenaran firman Allah ini. Yang pertama adalah Tuhan itu mengharapkan kita harus hidup kudus. Artinya adalah lakukan seperti apa yang dilakukan Tuhan. Jangan melarang, jangan melanggar apa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Artinya adalah kita harus berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, ini adalah ciri-ciri sebagai anak Tuhan. Ciri-ciri anak Tuhan itu taat atas apa yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dipilih oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan di dalam kegelapan. Dia akan pasti menuntun kita. Dia akan pasti mengarahkan kita. Dia akan pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita tetap berada
di dalam apakah kita tetap menjadi anak Allah? Ini adalah sebagai pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan saya adalah anak-anak Tuhan, tetapi mengapa setiap kita masih hidup di dalam dosa, masih memiliki sikap keraguan-keraguan, masih takut, masih khawatir akan kehidupan ini? Saudaraku, kita harus kembali. Kalau Dia adalah Allah sebagai pemilik kehidupan kita, maka kita juga senantiasa terus-menerus memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk tetap menjadi pilihan Allah. Saudaraku yang terkasih, yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi, ketika Tuhan memilih kita, maka Dia pun akan menjadikan kita sebagai anak. Dia adalah Bapa kita. Dan yang kedua, tetaplah dalam kekudusan Allah. Demikianlah dalam perenungan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara. Tuhan memberkati. Amin.